pemerintah memang berani sekali ya melarang sumber daya alam atau kekayaan alam Indonesia, ya salah satunya nikel, bauksit, aluminium itu ekspor langsung, harus ada smelter di sini. Ini sebenarnya sudah waktunya, ini momen ya, udah waktunya untuk menggali potensi hasil bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutiara. Kebijakan ya, regulasi ini kadang-kadang memang ya membawa peluang, ya juga membawa yang kurang enak juga ya. Kebijakan atau regulasi pemerintah akhir-akhir ini melarang sumber daya alam atau kekayaan alam Indonesia, ya salah satunya nikel, bauksit, aluminium itu ya, timah yang dilarang raw materialnya diekspor langsung, harus ada smelter di sini. Pemerintah memang berani sekali ya membuat regulasi seperti itu, tapi memang ya ada sisi yang kurang enaknya. Tapi menurut saya ini sebagai peluang ya. Karena apa? Ternyata pihak luar sana, Uni Eropa terutama, juga menahan ya, sawit sudah jelas ya, nggak boleh masuk sana. Kan mereka pelit sekali ya, pinter untuk diri sendiri. Nah sekarang katanya kopi dan kakao dari Indonesia itu juga mau di-ban. Nah ini ya sebenarnya ini ya kurang enak juga, tapi menurut saya ini adalah peluang, sahabat Mutiara. Karena kita untuk menuju kemandirian memang ya ada usaha yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ini sebenarnya sebagai peluang. Karena apa? Pasar Indonesia besar, penduduk Indonesia besar. Kakao, kopi itu memang selama ini hanya diekspor dalam biji ya, green bean gitu, seperti itu. Jadi bukan bentuk olahan, terutama kakao ini. Kakao besar sekali Indonesia ya, Sulawesi, Sumatera, Lampung, Palembang itu kakao besar sekali. Nah akhir-akhir ini karena Pak Jokowi, pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk tidak mengekspor raw material yang ada bahan nikel dan aluminium. Bentar lagi mungkin batu bara, timah itu akan perlahan di stop juga raw materialnya, sampai dilaporkan ke WTO kan, kita hantam, kita kalah ya, banding. Ini memang luar biasa ya pemerintahan sekarang. Tapi memang dari Eropa melakukan perlawanan karena apa ya, sawit sudah dari awal ya, pemerintah jengkel sekali ya, sawitnya nggak mau nerima, tapi mereka pengen menggali terus raw material yang nikel itu kan. Kita orang Jawa Barat mah pinter kodek ya. Ini sekarang kabar-kabarnya kopi dan kakao juga mereka nggak mau terima hasil bumi dari Indonesia. Tapi nggak masalah sebenarnya. Ini peluang besar ya untuk kita diolah menjadi bahan makanan siap saji, terutama ini kakao. Saya belum banyak dengar lah kakao itu dijadikan
makanan atau minuman di kita ini yang siap saji. Kalau kopi sih oke lah, kopi karena banyak ya makanan dari kopi atau minuman dari kopi. Tapi kakao ini emang kakao Indonesia ya luar biasa lah ya, luar biasa karena risetnya, tempat riset R&D-nya itu udah lengkap ya, udah lengkap untuk kakao sama kopi ini. Sebenarnya ya ini peluang kita ya, peluang kita ini sebenarnya untuk supaya menjadi makanan atau nilai yang lebih tinggi ini, bukan hanya green bean-nya atau bijinya dikeringkan lalu dijual ke mereka. Enak banget, mereka diolah sana balik lagi ke kita dalam bentuk makanan ya, anak-anak kita menikmatinya. Ini sebenarnya sudah waktunya, ini momen ya, udah waktunya untuk menggali potensi hasil bumi kita, terutama perkebunan kakao dan kopi ini, untuk dijadikan barang yang nilai jualnya lebih tinggi. Bukan hanya biji kopi, biji kakao hanya dikeringkan sini dengan kerewelan mereka, harus kadar airnya sekian, bijinya harus sekian ya. Jadi ada takaran-takaran tertentu, harus bebas pestisida dan macam-macam ya. Ya, dengan kerewelan mereka ya kita selama ini kita ikutin terus. Tapi ya akhir-akhir ini karena ya mungkin balas dendam gitu ya, karena pemerintah mempersulit penjualan raw material nikel itu, ya wajar lah Indonesia ingin menikmati kekayaan alamnya sendiri ya. Mereka suruh bikin pengolahan di sini, smelternya nggak mau ya. Mereka nikmati tenaga kerjanya, apanya di negaranya dia sendiri ya. Ya ini ya barang-barang kita mau dijual mau kagak kan ya terserah kita. Akhirnya mereka balas dengan tidak menerimanya sawit, kakao dan kopi. Tapi sekali lagi ini peluang untuk sahabat Mutiara yang memang passionnya itu di dunia bisnis makanan atau minuman. Ini peluang sekali ya. Kopi kita, kakao kita, teh kita itu sudah mendunia ya. Cuma kita mungkin ini tidak ngeh dengan potensi yang begitu besar. Kita hanya menikmati ya nilainya kecil lah, kalau hanya dijual dalam bentuk biji gitu ya, kecil sekali ya, kecil sekali, dan itu bisa dipermainkan sama mereka. Kurang ini itu udah biasa. Terus lada juga ya. Saya acungkan jempol untuk kebijakan pemerintah, regulasi ya. Tapi ini ya satu sisi memang nggak enak, tapi menurut saya ini adalah peluang besar untuk para sahabat Mutiara yang passionnya memang di dunia bisnis minuman dan makanan. Oke, semoga curhat tani ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.